Halo, selamat Halo, selamat pagi pagi. Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Muhammad Syahri bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kita yang rutin dilaksanakan setiap minggunya. Nah, di webinar kelima kali ini tema kita cukup berbeda dengan beberapa tema kita yang lainnya. Kali ini kita akan sedikit keluar dari rumah, sedikit keluar dari kantor, kita ke pekarangan rumah atau ke greenhouse masing-masing yang ada di rumah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk kita sama-sama belajar menanam sayur dari rumah, pastinya dengan cara yang mudah. Nah, ini tren urban farming sebetulnya bukan hanya muncul ketika pandemi, Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena kegiatan kita saat ini banyak di rumah, ada yang WFH, terus kemudian anak-anak juga banyak belajar di rumah, sehingga kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Akhirnya si urban farming ini kembali mencuat kembali atau booming kembali menjadi tren atau gaya hidup kembali di masyarakat urban, khususnya yang ada di kota-kota besar seperti misalnya di Jakarta atau di Medan atau di beberapa wilayah lainnya. Apa sih sebetulnya urban farming? Urban farming itu sebetulnya adalah bagaimana kita wilayah perkotaan yang lahannya mungkin tidak banyak, hanya memanfaatkan beberapa meter persegi wilayah rumah kita, baik yang itu ditanam secara horizontal ataupun yang ditanam secara vertikal, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah sedikit koleksi tanaman saya, dan beberapa kali saya sudah sempat panen sayur-sayuran. Salah satunya yang terbaru adalah sayur bayam merah. Oke. Nah, di webinar kali ini kita berkolaborasi dengan Iswasit Indonesia yang merupakan perusahaan benih sayur terpadu ternama di Indonesia yang sudah berdiri sejak 1990. Ini berlokasi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Iswasit Indonesia ini banyak dikenal dengan cap panah merah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah tahu. Ini sudah membantu petani kita kurang lebih 30 tahun menjadi sahabat petani kita, membina, memberikan informasi bagaimana cara bertani yang baik dan benar, sehingga hasilnya sampai sekarang bisa kita nikmati. Mungkin yang sayur mayur yang Bapak Ibu sekalian beli di pasar, itu adalah buah dari kontribusi teman-teman dari Wasit Indonesia ini. Oke, baik. Nah, pembicara kita kali ini adalah Kang Iqbal Kusnandarsyah yang merupakan Urban Farming Supervisor yang sudah bergabung di Ewindo sejak 2016. Beliau ini merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor, jurusan biologi. Nanti juga ada Mbak Dita Fitri, yang juga merupakan market analis di Ewindo sejak tahun 2006. Beliau nanti akan banyak memandu kita tentang apa itu aplikasi Sipindo. Nah, ini menarik gitu, karena kalau kita sekarang bingung mencari, ya suara saya ada? Ada. Kedengeran. Oke, baik. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, Mbak Dita ini nanti banyak bercerita tentang bagaimana aplikasi Spindo ini. Menarik sekali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena terkadang kita kalau bertani, menanam sesuatu, bingung mau cari informasi tentang pertanian di mana, baik itu cuacanya, terus curah hujannya, dan lahit hama gitu. Nah, ini bingung kita, banyak sumber informasi mungkin di Google yang bisa kita lihat, tapi lebih spesifik nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di aplikasi Sipindo. Ada baiknya mungkin sebelum nanti Mbak Dita menjelaskan lebih lanjut, diunduh dulu aplikasinya, di-download dulu aplikasinya, Sipindo, baik itu di Play Store ataupun di App Store. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita sapa narasumber kita hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kita. Baik, tata tertib untuk webinar kita kali ini, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan kamera selama sesi, namun untuk suara wajib dinonaktifkan selama sesi penjelasan materi oleh pembicara. Kemudian peserta diperkenankan untuk bertanya saat sesi tanya jawab berlangsung. Di kolom chat dengan formatnya jangan lupa ya Bapak Ibu, tanya, spasi, tuliskan nama, kemudian pertanyaan dan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta yang ingin bertanya secara langsung, tulis chat dengan format yang tadi saya utarakan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu sekalian sudah memiliki planting kits, dapat digunakan selama praktek ini berlangsung. Nanti akan dipandu langsung oleh Kang Iqbal.
planting kitnya seperti apa? Nih, seperti yang sudah saya siapkan juga, karena nanti saya juga akan ikut menanam bersama Bapak Ibu sekalian. Ada planting bags, terus kemudian juga ada media tanam, dan ada bibit yang sudah dibagikan, ada bibit cabai keriting, kemudian juga ada bibit bayam hijau. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mempraktekannya bersama dengan Kang Iqbal. Terus kemudian peserta wajib mendownload aplikasi yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu Sipindo. Ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Mbak Dita bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir untuk informasi pemberian e-sertifikat akan diumumkan oleh moderator di akhir acara ya Bapak Ibu. Oke, baik. Langsung saja deh saya sapa narasumber kita hari ini. Ada Kang Iqbal dan juga Mbak Dita. Halo Kang Iqbal, halo Mbak Dita. Halo Mas Imam. Dan semua peserta. Dan semua peserta. Baik. Seru banget ya udah di greenhouse, dan sepertinya keren banget greenhouse-nya, banyak tanaman di sana yang mungkin nanti buat Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar yang ingin main-main bisa ya Kang Iqbal dan Mbak Dita main ke Purwakarta. Setelah COVID pasti. Setelah COVID pastinya. Oke, baik. Kita akan ke sesinya Kang Iqbal dulu, nanti akan banyak menjelaskan bagaimana metode bertanam. Mungkin nanti tidak akan, teorinya mungkin nggak akan lama kali ya Kang Iqbal ya. Kita akan banyak nanti sesi tanya-jawab buat Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mempraktikkan secara langsung bagaimana cara bertanam di rumah, bertani sayur terutama dengan mudah. Oke, baik, saya ke Kang Iqbal dulu, nanti setelah itu baru saya ke Mbak Dita untuk kita banyak ulas tentang aplikasi si Pindonya ini. Oke, silakan Kang Iqbal waktunya. Ya, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya dari East West Seed Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengenalan, ini sedikit sih, judulnya adalah pengenalan budidaya tanaman hortikultura. Ya boleh lanjut. Nah, kenapa kita kenalkan dan kenapa Ewino fokus ke urban farming semenjak 2014? Karena kita lihat tren untuk bercocok tanam di kalangan urban mulai menjamur sejak awal dari tahun 2000-an. Kemudian Ewino mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan benih kemasan kecil seperti Bapak Ibu sekarang miliki, yang cabai keriting dan bayam hijau. Maka urban farming Ewino fokus terhadap pertanian urban sampai sekarang. Bisa next, Mas? Oke. Sebelum memulai semuanya, kita harus mengenal prinsip dasar budidaya dari tanaman. Di Ewino mempunyai beberapa varietas, termasuk ada sayuran buah, sayuran daun, sayuran rambat, dan bunga. Untuk sayuran buah, misalkan contohnya adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong. Kemudian untuk sayuran daun, kita bagaimana konsumsinya, kita mengkonsumsi daunnya, yaitu sawi, pakcoy, selada, basil. Kemudian sayur rambat itu ada pare, timun, oyong, dan bunga kita juga punya marigold, bunga matahari, vinca, torenia, dan yang lainnya. Oke, lanjut. Dari semuanya, dari mengenal budidaya hortikultura, yang paling penting yaitu menyiapkan persemaian. Persemaian bisa memakai media semai dari campuran, ini yang gampang ditemuin di Indonesia ya. Campurannya tanah, pupuk kandang, arang sekam, dan kokopit. Perbandingannya, ini 2:1:1:1. Untuk media tanam, nanti ke depannya untuk pindah tanam, bisa menggunakan media ini. Hanya yang membedakan adalah media semai harus dengan partikel yang lebih lembut, atau nanti dari campuran komposisi ini harus diayak dulu, itu baru bisa digunakan untuk media semai. Untuk umur semainya sendiri, untuk beberapa varietas, itu bermacam-macam. Saya bisa contohkan untuk yang paling cepat adalah tanaman sayur daun, ya misalkan bayam, caisim, selada, itu umur 21 hari sampai 30 hari itu bisa langsung panen. Sedangkan yang paling lama biasanya tanaman sayur buah seperti tomat atau cabai itu
untuk umur semainya 30 hari sampai 40 hari. Jadi tergantung dari jenis tanamannya. Untuk tanaman sayur rambat itu cepat juga untuk persemaiannya, 9 sampai 12 hari itu bisa langsung pindah tanam. Untuk teknik semai, nanti kita contohkan juga, bisa memakai baki atau memakai tray semai, ataupun misalkan ibu bapak punya kemasan kemasan bekas makanan, bekas keranjang telur, itu bisa digunakan untuk tempat menyemai. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah disemai dengan jangka waktu tertentu, dilanjutkan oleh penanaman. Nah, penanaman ini kami sarankan pada pagi sebelum jam 9, kemudian sore sampai malam itu setelah jam 3. Mengapa? Karena kita biasanya untuk tengah hari cuaca matahari akan lebih terik dan itu juga akan mempercepat penguapan. Oke, lanjut. Jarak tanam, sebelum kita memulai social distancing dan physical distancing, kita sebenarnya udah dicontohkan oleh tanaman, oleh sayuran. Jadi ada jarak tanamnya juga, ada physical distancing-nya juga. Untuk beberapa macam varietas seperti tomat dan cabai itu 50 cm, kemudian sayuran daun itu minimal 20 cm. Tapi untuk beberapa jenis sayuran seperti bayam dan kangkung tidak mengenal batas jarak tanam, jadi kita bisa langsung sebar aja. Nanti kita prakteknya di kemudian. Next. Untuk sistem tanam. Biasanya untuk urban farming itu ada dua sistem tanam, konvensional atau dengan media tanah, dengan memakai polybag, dengan memakai media yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah hidroponik, karena ini juga lagi tren nih, lagi tren pakai hidroponik dengan media air. Biasanya kan yang punya lahan sempit nggak mau kotor, atau punya di apartemen atau di rooftop, bisa menggunakan teknik hidroponik. Beberapa macam tekniknya nanti kita, bila ada yang menanyakan, boleh nanti saya akan jawab. Next. Nah, teknik penyiraman. Biasanya untuk penyiraman ini yang sering kita lakukan adalah menyiram di tanamannya. Sebenarnya yang membutuhkan air untuk penyerapannya lebih cepat itu adalah di akar. Jadi kita harusnya menyiram di dasar tanaman, maksudnya di tanahnya atau di medianya. Jadi untuk penyiraman di daun atau di tanamannya itu sendiri boleh dilakukan, tapi tidak terlalu banyak. Untuk penyerapan maksimal adalah di permukaan medianya. Nah, teknik penyiraman ini ada dua, ada manual, pakai ember, selang, kemudian emrat, sprayer. Kemudian untuk otomatis itu bisa pakai sprinkle, irigasi tetes. Ini akan lebih modern lagi. Biasanya beberapa, misalnya kita ditinggal kerja nih, mesti ada otomatisasinya nih, pakai irigasi tetes, sprinkle, dan lain-lain. Untuk interval penyiraman, lakukan penyiraman pada media tanam dan hindari penyiraman pada bagian tanaman secara berlebihan. Tadi yang saya sudah jelaskan. Dan ini lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media, bukan untuk membuat penampilan tanaman lebih fresh. Sebenarnya kita untuk menjaga kelembaban media, karena tadi saya sebutkan penyerapan yang maksimal adalah dari akar. Dan untuk penyiraman sendiri bisa dilakukan pada saat tanaman membutuhkan air. Misalkan contohnya tanamannya udah mulai layu atau udah mulai kering, medianya itu bisa dilakukan. Next. Nah, untuk pemupukan, di sini ada kubu-kubuan nih kalau pemupukan. Jadi ada yang organik dan anorganik. Ada pakai pupuk kimia dan pupuk organik. Itu bisa bagaimana Ibu dan Bapak memilih, silakan saja. Tapi saya akan menjelaskan untuk pupuk kimia, untuk keperluan nitrogen, misalnya untuk fase vegetatif atau pembentukan rumpun, percabangan, hijau daun, kita bisa menggunakan pupuk urea atau ZA. Misalkan lagi untuk fase generatif,
kita bisa menggunakan pupuk TSP dan SP36, yaitu mengandung fosfor. Di pasaran ini banyak juga, bisa ditemuin dan bisa ditanyakan juga ke toko pertanian. Pupuk fosfor berguna untuk fase pembungaan, pembentukan buah, kemudian juga dia memperbagus bentuk buah. Nah, itu bisa menggunakan pupuk fosfor. Kemudian yang terakhir adalah pupuk kalium. Di pasaran kita sebut pupuk KCl. Gunanya adalah memperkuat akar, batang, buah, kemudian kecerahan warna buah. Ini tergantung pada sumber hara dari kalium. Nah, untuk yang lebih mudah lagi, biasanya ada pupuk majemuk, biasanya pupuk NPK yang lebih umum. Jadi ada sumber nitrogen, sumber fosfor, dan kalium sebagai unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman itu setelah tersedia. Komposisinya bermacam-macam, tapi untuk yang lebih mudah kita bisa menggunakan NPK yang komposisi 11, jadi itu sudah semuanya NPK seimbang, jadi bisa digunakan untuk tanaman. Kemudian saya kenal lagi pupuk organik. Pupuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin udah paham dan udah mengetahuinya, seperti pupuk kandang, kompos, ASI, pupuk organik cair, pupuk organik berbentuk butiran, yang pabrikasi juga. Jadi itu bisa digunakan bermacam-macam merek dan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup. Jadi ini bisa digunakan untuk memperbaiki struktur media tanam atau memperbaiki struktur tanah bila ingin tanam menanam di media tersebut. Oke, lanjut. Nah, untuk proteksi hama dan penyakit, kita bisa dilakukan dengan 3 cara, secara manual, kimia, dan biologi. Secara manual seperti apa? Itu bisa dipetik aja atau dibuang. Daripada menyebar ke tanaman yang lainnya, kita buang aja langsung tanamannya. Atau secara kimia dengan penggunaan pestisida atau penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian secara biologi. Nah, secara biologi ini kita memperhatikan lingkungan di sekitar tanaman kita. Misalkan memutus mata rantai dengan lem lalat atau dengan lampu, dengan feromon, kemudian kita dengan mengusir itu bisa pakai kamper, bawang putih, buah mahoni, atau beberapa bunga-bunga kita tanam di sana juga bisa. Baunya yang menyengat itu bisa mengusir dari hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan musuh alami. Ini saya contohkan dengan menggunakan burung, hantu, dan ular. Mungkin tidak memungkinkan kalau biara di rumah, tapi ini bisa biasa dilakukan oleh petani-petani yang punya lahan yang lebih luas. Biasanya musuh alami untuk di rumahan, sebenarnya semut juga itu sebagai musuh alami beberapa apit atau kutu di tanaman. Jadi misalkan ada di tanaman, dikerubungin semut, mereka tuh sebenarnya lagi ada memakan kutu-kutu atau apit yang ada di tanaman. Boleh lanjut, Mas? Nah, ini yang terakhir, biasanya ini waktu yang ditunggu-tunggu nih untuk panen. Untuk beberapa macam tanaman, itu kita menunggu masa panen biasanya sebulan lebih nih. Cabai aja sama tomat, itu bisa 60 hari sampai 75 hari baru bisa panen. Ada yang paling cepat, yaitu kita nanam kangkung, bayam, itu 21 sampai 25 hari, jadi tanpa semai, langsung tanam, itu bisa langsung panen. Untuk beberapa macam tanaman juga seperti yang sayur rambat, kacang panjang buncis, itu 1 bulan biasanya udah bisa panen, tapi maksimal 45 sampai 55 hari. Dan untuk bunga, untuk kita bisa menikmati bunga tersebut, biasanya 50 sampai 60 hari baru bisa keluar bakal bunganya. Dan itu bisa kita nikmati. Lanjut. Sepertinya. Nah, ini beberapa tips flyer dari yang pernah kita posting di Instagramnya Capanah Merah di story. Mungkin ibu bapak bisa cek juga di sosial media Capanah Merah. Jadi ada flyer-flyer yang dibagikan budidaya singkat pakai cabai, budidaya singkat tomat, kemudian caisim. Nanti
Ibu dan Bapak bisa cek di media sosial kami. Karena ini merupakan flyer-flyer yang kita reguler suka bagi-bagi nih untuk petani urban, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Tetap saya menekankan ayo pakai masker, menjaga jarak juga. Ya, terima kasih Mas Imam. Mas Imam nggak ada suaranya. Mas Imam nggak ada suaranya. Oke. Nah, makasih Kang Iqbal penjelasannya. Tadi udah teori sedikit dari Kang Iqbal tentang gimana cara bertanam yang baik dan benar. Sekarang gimana kita praktikan langsung apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Iqbal tadi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sekarang masih ada di dalam rumah, bisa keluar sebentar untuk kita praktik sama-sama ya, Kang Iqbal, gitu ya? Ya, betul. Oke, saya udah siapkan nih beberapa planting kits yang sudah disediakan oleh teman-teman eWindow. Ini ada planting bag yang namanya Kang Iqbal ya? Ya, planter bag. Ya. Oke, terus kemudian ada media tanam. Tapi banyak ibu-ibu yang nanya, boleh nggak sih pakai pot gitu, seperti kalau di rumah kan kita suka ada pot yang kecil seperti ini, Kang Iqbal. Ini bisa juga. Saya juga nih ada contohnya. Oke, siap. Sama siap. Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke Kang Iqbal untuk kita praktik gimana cara menanamnya dan bibit yang kita tanam cabai keriting ya, sama bayam hijau. Bayam hijau. Kebetulan saya pakainya bayam merah, tapi nggak ada masalah. Kita mau pertama dulu kita mau apa? Yang bayam merah atau? Sebenarnya kita akan memberikan penjelasan sedikit aja bagaimana menyemai dan medianya apa aja. Aku bantu ya Mas Iqbal. Oke. Jadi yang Bapak Ibu dapatkan media semainya itu seperti bisa digunakan media tanamnya yang seperti ini. Ini ada campuran dari sekam, pupuk kandang, dan tanah. Kebetulan kita juga ada tray semai. Jadi untuk tadi tanaman cabai, tray semainya seperti ini yang kecil. Atau misalkan punya baki atau bekas telur juga rak telur bisa digunakan. Jadi untuk menyemai, saya contohkan. Ibu Bapak bisa memakai, ini saya contohkan lebih singkat sih tentang ini. Jadi ditanam dulu di tray semai atau punya baki pun boleh. Karena untuk cabai sendiri harus disemai dulu. Kenapa? Karena supaya dia dapat disemai itu bertumbuh dengan maksimal. Karena satu tempat satu. Ini adaptasi sama lingkungan dulu ya. Betul. Ini benih cabenya, nanti Mbak Dita yang tambahkan. Ini sebagai pembelajaran juga, kalau untuk cabai saya sarankan untuk disemai dulu. Ambil benih cabenya. Ini cabenya sangat sedikit, maksudnya sangat kecil. Tempatkan si benih cabai sendiri satu lubang satu tray, satu lubang tanam. Jadi jangan ditabur atau maksimal sih bisa dua benih juga, 2 biji dalam satu tray. Seperti itu. Dan jangan terlalu dalam ya? Ya, jangan terlalu dalam. Kita juga ingin mengkecambahkan atau memunculkan, menghidupkan si benih cabai itu sendiri. Jadi kira-kira satu ruas jari aja. Ini sangat mudah. Bila nggak punya bekas air mineral juga bisa digunakan. Jadi medianya misalkan berlebih bisa digunakan juga untuk menyemai. Setelah itu baru setelah disemai baru disiram. Udah ada air. Ada. Nah. Bisa seperti itu, lebih mudah lagi. Nah, setelah umur tadi 1 bulan dari benih cabai yang ibu bapak dapatkan bertumbuh umur 1 bulan, biasanya akan bentuknya seperti ini. Tapi ini saya pakai pot yang lebih kecil, lebih besar, seperti ini ukurannya. Nanti baru bisa dipindah tanam ke ukuran yang lebih besar
ke pot yang lebih besar. Boleh Mbak Dita ditambah medianya? Apanya? Jadi media tanam yang sudah disediakan, termasuk juga serbuk, kita bisa masukin ke planter bag-nya. Terus setelah dipindah tanam, nanti ini untuk praktek cara nanam budidaya bayam, tapi tadi saya contohkan cabai. Setelah itu dipindah tanam ke ukurannya lebih besar. Hasilnya adalah, Mas, ini lagi dicoba nanam dulu, isi media dulu. Hasilnya setelah besar, ini umur 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan, akan seperti ini. Langsung sulap, langsung ada. Ini kita udah tanam sekitar 60 hari, 60-75 hari. Jadi kenapa alasannya planter bag yang ukuran 15 liter? Karena nanti dia akan digunakan sampai panen, Mas. Jadinya dia lebih besar dari pot biasa. Kalau misalkan nanam cabai di pot yang kecil, dia nggak akan kuat. Lebih cepat. Ini masih ada. Nah, kita akan masuk ke untuk Benih bayam. ini bayam. Sudah ditanam. Gimana Mas Imam, aman? Serta lain? Masih Mudah-mudahan Mas Imam nggak kerepotan ya. Karena belum ada contoh yang besarnya, jadi sementara planting bag yang ada ini saya pakai untuk tanam ini kali ya. Saya ada daun pandan yang masih kecil, nanti coba saya taruh sini. Tapi kalau untuk yang tidak punya area buat kan itu kecil sekali ya tempat buat menyemainya gitu. Bisa nggak sih kita pakai kayak botol-botol bekas? Boleh. Yang Boleh. memang ada gitu. Boleh. Kita potong terus kita masukin ke situ. Boleh. Bibitnya. Boleh. Bisa ya, pakai cara seperti bisa ya. Boleh, asal di bawahnya dikasih lubang untuk air drainasenya. Oke, baik. Oke. Jadi botol-botol Bapak Ibu yang ada di ini bisa digunakan untuk penyemaian dari bibitnya tadi ya. Oke. Usia berapa baru boleh nanti kemudian dipindahkan, Mas Iqbal? 1 bulan. 1 bulan ya. Oke. Dengan ketinggian berapa tadi? Biasanya 5-10 cm, Mas. Oke, baik. Ini contohnya. Ini tanaman. Nah, jadi setelah tinggi seperti itu baru dipindahkan ke planting bag yang tadi disediakan oleh teman-temannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya prosesnya apa lagi nih? Nah, Kang Iqbal. Selagi nunggu cabai dipindah tanam, misalkan planter bagnya ini bisa dipakai buat dibuat untuk bayam. Menanam bayam itu lebih mudah lagi, Mas. Disiram dulu. Oke. Nah, media yang telah dimasukkan ke wadah yang lebih besar, disiram dulu supaya medianya basah. Kalau basah seperti ini, kemudian membuat lubang tanam. Lubang tanamnya ada bermacam-macam, bisa membuat gurat, jadi bikin gurat seperti ini aja, atau bisa membuat lubang satu persatu. Tapi itu menurut saya sih lebih ya repot lah, mendingan membuat gurat aja. Membuat gurat. Oke. Gurat. Misalkan kita tiga guratan yang kita buat. Oke. Setelah itu, benih bayam bisa ditanam langsung di media planter bag ini.
tinggal dengan ke tangan, hubungkan ke tangan, Mbak Dita. Ini sangat kecil. Untuk benih bayam dia sangat kecil. Jadi tidak dihitung per lubang tanam. Per lubang tanam lagi. Kalau tadi cabai kan per lubang tanam karena akan menjadi tanaman yang sangat besar. Kalau bayam, kita ambil sejumput juga, terus kemudian kita taburkan atau semai di lubang tanam yang gurat yang kita tadi buat. Mungkin nggak terlalu padat juga ya. Terlalu padat juga. Jadi untuk bayam dia tidak ada jarak, dia ada jarak tanamnya, cuman nggak terlalu luas. Tadi kan ada jarak tanamnya sekitar 10 cm ya, 10 cm. Jadi setiap gurat itu ada jarak 10 cm, 10 cm. Kemudian kita tabur aja si benih bayamnya. Taburnya juga nggak terlalu dalam ya Mas. Nggak terlalu jadi dalam. kayak setengah ruas Ya. jari. Karena kalau terlalu dalam nanti tanamannya nggak bisa tumbuh ke atas, kehalang, nggak ada tenaganya. Nah, Jadi setelah disemai di sini, biasanya untuk satu kemasan ini bisa dibagi, ini kan sekitar 10.000 seed. Itu bisa digunakan untuk beberapa pot. Biasanya saya sih 10 pot juga cukup. Dan ini sangat, nah kalau misalkan ada sisa berlebih, ibu-ibu dan bapak-bapak, benihnya bisa disimpan, dilipat, kemudian bisa pakai karet atau klip, simpan di kulkas, tapi di bawahnya, di bagian refrigeratornya, bagian chiller. bukan di freezer ya? Bukan di freezer. Dipendingin aja ya. Betul. Oke. Ditutup. Itu harus ditutup. Biasanya bisa digunakan 3 bulan kemudian, itu masih bisa digunakan karena kualitas benih masih terjaga karena kita tutup. Seperti itu. Bisa untuk berapa lama? Ya. Penggunaannya sih bisa untuk berkali-kali, Mas. Tadi saya mencontohkan satu pouch yang benih bayam itu bisa digunakan untuk 10 pot. Kalau Mas Imam punya di rumah nih, punya beberapa pot, ya udah kita bagi aja secara rata. Kalau dihitung kan akan ada banyak waktu untuk menghitung benihnya. Betul. Sejumput aja kita bisa tanam per pot. Oke, baik. Jadi bibit bayam ini sudah masuk, tinggal nanti tahap selanjutnya kita siram secara berkala. Betul. Tadi kan udah di guratan itu, setelah kita contohkan, kemudian ditutup lagi oleh media tanamnya dari pinggir aja, kemudian langsung siram. Ini mudah banget kok. Bayam, kangkung bisa menggunakan teknik seperti ini, jadi sawi juga untuk caisim. Bila nanti ibu bapak di rumah pengen nanam itu, bisa langsung ditanam di planter bag yang sudah kita berikan. Itu ciri-ciri pengairan yang baik itu sampai airnya keluar dari lubang dasar, lubang drainasenya. Kebetulan kita bawa ini salah satu contoh tanaman kangkung yang sudah umurnya berapa ya ini? Umur 1 minggu ini. Umur 1 minggu, bisa diperlihatkan Mbak Dita? Tumpah nggak ya? Ya, takut tumpah. Umur 1 minggu itu 1 5 minggu. cm ya? 5 cm nih. Untuk tanaman daun bayam dan kangkung, biasanya umur 1 minggu akan seperti ini. Dan untuk tanaman daun itu tidak perlu dipindahin plantingnya, jadi sampai panen di sini aja. Jadi menunggu misalkan cabai di semayan tumbuh selama 1 bulan, kita bisa menanam sayuran bayam dan sayuran kangkung misalkan ya, atau sayuran bayam yang sekarang ibu bapak tanam. Selama 1 bulan nih, kita langsung bisa panen. Kemudian planter bag-nya kosong. Oh, kita bisa pindah tanam tuh yang benih cabai yang kita semai sebelumnya. Seperti itu, Mas Imam. Oke, baik. Oke, Kang Iqbal, sepertinya sudah banyak Bapak Ibu sekalian yang bertanya di kolom chat. Oke, saya mulai membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu peserta webinar ya. Ada Ibu Wayan. Saya mulai dari Ibu Wayan dulu ya. Nah, sekam, oke, atau perlu di-sharing. Nih, di media tanam yang tadi dibagikan oleh teman-teman kan ada skam ya. Nah, skamnya ini perlu disaring terlebih dahulu atau bisa langsung menjadi media tanam dan bibitnya ditaruh ke dalam media tanam tadi? Atau harus disaring dulu tadi skam-skamnya? Nah,
Nah, untuk media semai, saya sarankan untuk disaring. Tapi untuk sekamnya tidak apa-apa, Mas. Tapi untuk takut partikel yang tanah yang ada pupuk yang lebih besar harus dihancurkan dulu atau disaring dulu. Oke. Kalau untuk media tanam tadi yang langsung nanam itu bisa langsung digunakan. Oke. Dan tadi ya itu juga berlaku untuk cabai. Ketika penyemaian bisa pakai media tanam yang tadi. Betul, bisa. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Isti. Mau tanya, benih cabai yang sudah disemai tadi seharusnya ditaruh di bawah terik matahari atau harus ditaruh di tempat yang teduh, Kang? Nah, untuk mungkin 5 hari pertama, di tempat teduh dulu. Kemudian setelah keluar bakal daun, nanti ada keluar 2 bakal daun, nah itu baru dipindahkan ke tempat yang lebih terang atau tempat terkena sinar matahari. Oke, sebisa mungkin taruh di tempat teduh dulu ya, Kang Iqbal ya, disarankan. Oke, baik. Ada juga dari Justi, ini mau tanya untuk media tanam yang tadi diberikan oleh teman-teman ini perlu ditambah tanah kah gitu, atau bisa langsung digunakan? Karena kalau kita lihat tadi juga ada skam dan lain sebagainya. Ini perlu nggak sih ditambah tanah, atau boleh nggak sih kalau misalnya kan tanamannya juga banyak nanti yang mau ditanam, potnya banyak katakan gitu, ini boleh nggak ditambah lagi dengan tanah yang ada di rumah atau ada di pekarangan yang sudah ada sekarang? Boleh, Mas. Komposisinya berapa, Kang? Komposisinya sekarang kan 1 bag ya. Satu bag itu bisa dicampur dengan bag yang sama ukuran tanahnya. Mungkin perbandingannya antara tanah dan jadi tadi kan perbandingan tanahnya 2:1, 1:1. Nah, itu bisa digunakan supaya lebih mudah. Tanahnya itu 1 bag aja. Oke, baik. Ya, nah, sudah kejawab ya? Perbandingan tanah dan arang sekamnya sih, Mas. Tadi karena ada rumusnya 2:1. Oke, jadi itu ya tadi ada komposisi perbandingan yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti keluar dari komposisi yang udah sesuai gitu apa yang diperlukan oleh tanaman tadi. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, nanti semua webinar ini juga akan kita posting kembali karena tadi ada yang menanyakan ini bisa di-record atau tidak gitu. Nanti kita akan post kembali di channel YouTube dari TV Indonesia. Nanti silakan Bapak Ibu bisa pantau di sana. Saya akan lanjut nih beberapa pertanyaan yang juga muncul setelah kita panen itu. Sebetulnya Kang Iqbal, bisa digunakan kembali tidak gitu media tanam yang sudah kita pakai kurang lebih 3 bulan atau 60 hari ini? Bisa digunakan kembali, tapi harus mengalami istirahat dulu nih, Mas. Istirahat dulu, kita bisa dengan cara dipanaskan, atau biasanya kalau di kantor kami di steam dulu nih supaya nanti ada mikroba atau hewan-hewan itu mati, atau kalau secara rumahan itu bisa dipanaskan. Nah, tips seperti ini sebenarnya ada di Sipindo, jadi nanti juga dari Mbak Dita akan menjelaskan nih ada tips dan trik cara bercocok tanam ini di Sipindo dengan sterilisasi media di rumah seperti apa. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan, tapi lebih ke kasus. Kang Iqbal, saya bacakan saja ya. Dari Ibu Feni. Saya semai cabai dan tomat, terus kemudian dipindah tanam, tapi tanamannya hanya segitu-segitu saja gitu. Tingginya saat ini kurus dan daunnya tidak nambah gitu. Nah, ini kenapa kondisi tanaman yang sudah selesai semai terus kemudian ingin dibesarkan, tapi kondisinya batangnya kurus, kemudian daunnya hanya segitu saja. Ini kendalanya di mana, Kang Iqbal, biasanya? Ada beberapa faktor, tapi kalau menurut saya itu faktornya bisa jadi di media tanamnya ya, Mas. Oke. Jadi misalkan media tanamnya terlalu basah atau aerasinya tidak ada, drainasenya kurang, itu jadi lembab, jadi perakaran kurang berkembang dengan baik. Walaupun kita kasih pupuk, penyerapannya tidak optimal. Kemudian bisa juga faktor cahaya. Tadi kan kalau umurnya udah lebih besar, harus dipindahkan ke tempat yang lebih terik mataharinya.
Oke, jadi faktor-faktor itu yang harus diperhatikan lagi ya. Dan ketika kondisi seperti itu diperbaiki atau harus disemai ulang kemudian dipindahkan ulang lagi? Mungkin karena udah tumbuh juga tanamannya, saran saya sih pindah media yang lebih poros, lebih bagus, kemudian tempatnya juga lebih ada drainasenya, aerasinya juga mencukupi. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Catur, kata beliau, ini untuk pengendalian hama dan penyakit biasanya pakai apa nih, Kang Iqbal? Terutama untuk yang urban ya, karena kita juga khawatir gitu ya kalau misalnya pakai yang kimia nanti bahaya. Betul. Untuk lingkungan gitu. Ada nggak sih solusi yang organik gitu yang bisa diterapkan oleh masyarakat kita gitu di masyarakat urban ketika ingin melakukan pertanian di masyarakat urban? Nih saya juga dapat tips nih dari Sipindo. Kita bisa menggunakan penggunaan lem lalat. Itu yang lebih safe ya untuk perumahan. Lem lalat digunting, ditempel di sekitar tanaman yang kita tanam. Atau namanya juga ada yang lebih khusus, namanya yellow pen trap, tapi itu biasanya lebih sulit karena harus di toko pertanian. Nah, saya menyarankan pakai lem lalat. Di Sipindo juga saya menemukan itu penggunaan pestisida nabati. Jadi ada berbagai macam, pakai bumbu-bumbu dapur ya, Mbak Dita, pakai bawang putih, pakai jahe, pakai kunyit. Nah, itu juga bisa digunakan untuk penyemprotan dan cara penanggulangan hama dan penyakit. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa dicek juga di aplikasi Sipindo yang setelah di-download. Karena kalau untuk mengendalikan hama penyakit itu tergantung nanti hama penyakitnya apa. Oke, baik. Jadi harus lebih spesifik. Oke. Ini masih soal tanaman cabai, ini kayak seru. Ada beberapa case yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian nih. Katanya kalau tanam cabai itu potnya harus lebih besar ya, gitu. Dan berapa sebetulnya ukuran idealnya untuk menanam cabai itu supaya dia tadi tumbuh besar, bagus, dan buahnya juga bagus. Ideal untuk menanam cabai, saya sarankan ya sebesar ini sih. Sebesar ini sekitar satu tanaman ya. Diameter 20 sampai 30 itu udah cocok. Oke, diameter seperti ini, ukuran seperti ini tinggal dicari saja potnya atau tadi ya media tanam yang sama seperti ini, silakan, tapi tadi ya kurang lebih 15 ya. 20 Mas, 20 ya, 30. Sorry. 20 sampai 30 ya. Itu untuk minimal ya. Untuk satu tanaman ya tadi, untuk satu tanaman cabai ya. Oke. Ya. Wah, sepertinya banyak sekali pertanyaan untuk Kang Iqbal. Tapi kita coba masuk dulu ke sesinya Kadita kali ya, karena nanti akan banyak juga penjelasan tentang tips bertani di sana, di aplikasi tadi untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa download aplikasi Sipindo-nya, dan saat ini masih tersedia baru tersedia di Play Store ya, Kadita ya? Ya. Oke. Berarti untuk yang pengguna iPhone masih belum bisa download ya, seperti itu. Ya, tapi ada website kita juga sih Mas, jadi bisa. Ada website. Oke, baik. Oke, saya kembalikan ke Kadita untuk menjelaskan tentang Sipindo dan informasi tentang pertanian apa saja yang bisa kita peroleh di sana. Silakan, Kadita. Oke, selamat siang semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dita, saya dari tim Sipindo. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa juga saya bantu via aplikasi Sipindo. Jadi sedikit cerita tentang background Sipindo. Capana Merah atau East Wasit Indonesia sudah berdiri 30 tahun di Indonesia dan kita berfokus pada kesejahteraan petani. Jadi kita sudah berfokus ke kualitas benih sayuran yang baik, yang bisa meningkatkan taraf hidup petani, terutama petani sayuran. Dan selama 3 tahun terakhir ini, Capana Merah juga mengembangkan aplikasi berbasis pertanian untuk bisa menyebarkan informasi lagi tentang pertanian, khususnya di daerah perkotaan, di daerah-daerah lain juga. Karena seperti kita ketahui, kalau informasinya terbatas kan orang lain juga nggak tahu ilmunya. Jadi oleh karena sebab itu Ewindo memberikan aplikasi namanya aplikasi Sipindo yang bisa di-download di Play Store secara gratis. Bisa di next, Mas. Oke, next lagi.
Jadi di aplikasi ini jika sudah ada yang download, ada apa saja isinya, kita sudah cukup lengkap dari artikel umum, dan juga ada praktek budidaya, informasi praktek budidaya yang baik, informasi hama tanaman, pengendaliannya juga secara alami dan juga secara kimia, dan juga ada fitur konsultasi, fitur cuaca, dan juga fitur harga, dan juga fitur jual beli. Jadi secara singkat aplikasi ini sudah lengkap informasinya dan bisa diakses kapan aja. Jadi para hobiis pertanaman juga anytime bisa akses dan lebih gampang dibandingkan kalau kita Google kan harus cari kata kuncinya dulu, cari artikel yang pasnya dulu. Dengan aplikasi ini sudah lengkap semuanya. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung dicari jawabannya di aplikasi tersebut. Oke, next. Next lagi, Mas. Oke, jadi dari tahun 2016 sampai sekarang, di Sipindo sendiri mengalami beberapa perubahan dan beberapa pergantian yang bisa semakin memudahkan user untuk menggunakan aplikasinya. Jadi yang sebelah kiri itu waktu awal-awal kita launching, dan yang sebelah kanan itu kita udah lakukan perbaikan-perbaikan dan upgrade-upgrade. Jadi mudah-mudahan bisa lebih nyaman dan lebih mudah lagi pengalamannya dalam menggunakan Sipindo. Oke, next lagi, Mas. Next lagi. Oke, di Sipindo ini kita juga bekerja sama dengan universitas, dengan IPB, terutama untuk fitur prediksi curah hujan selama 6 bulan. Kenapa? Karena ini dengan fitur ini kita bisa memberikan informasi lebih detail. Jadi nggak hanya hari ini hujan atau enggak, panas atau enggak, tapi kita bisa memberikan informasi lebih detail. Curah hujan itu perkiraan kapan ya datangnya, di bulan apa, dan sebanyak apakah curah hujan yang turun. Terutama ini sudah tersedia lebih detail lagi di bawah garis khatulistiwa. Jadi kita bisa, petani ini bisa memprediksi nih, bulan depan hujannya segimana ya, atau musim hujan itu kapan ya. Kalau misalkan dia sudah tahu informasinya, dia bisa memprediksi tanaman yang tepat untuk ditanam. Karena setiap tanaman itu membutuhkan air yang berbeda. Misalkan kangkung sama cabai itu lebih banyak cabai ya, membutuhkan air sama pertumbuhannya. Jadi petani juga dapat insight lebih nih, oh ya sebaiknya saya cocoknya tanam apa di bulan apa, seperti itu. Next lagi. Dan ini juga kita ada fitur rekomendasi pemupukan, ini GPS based. Jadi misalkan Mas Imam lagi jalan-jalan ke Jawa nih, dan beli lahan 3 hektar di Jawa. Terus Mas Imam mau tahu nih, di lahan saya itu komposisi unsur haranya tuh berapa sih? Jadi Mas Imam berdiri di lahannya, terus Mas Imam aktifin GPS-nya dan buka Sipindo, nanti kelihatan di areanya Mas Imam itu NPK-nya ada berapa jumlahnya. Nanti ketika Mas Imam mau tanam cabai, tomat, atau timun, kita sudah keluar rekomendasi pemupukannya, tinggal ditambahkan sekian. Kenapa? Karena biasanya kita kira-kira dalam memberikan aplikasi pemupukan, oh ya udah disebarin deh NPK, disebarinlah pupuk lainnya. Jadinya dampak ke lingkungannya juga nggak bagus. Itu akan jadi over, jadi berlebihan. Selain biaya yang keluar juga jadi lebih banyak, efek samping dari pemupukan yang berlebihan juga nggak bagus. Jadi kita sudah canggih, kita GPS based. Kalau misalkan Mas Imam ternyata lagi jalan-jalan ke Jawa Timur, beli lahan 5 hektar di sana juga, komposisi unsur haranya dia akan beda gitu. Jadi itu GPS based. Dan juga kalau tadi banyak Bapak Ibu yang bingung gimana sih cara menanam, ada yang mau nanam cabai, tomat, timun, jagung, gimana sih cara budidayanya, kita juga sudah ada informasinya. Terus nanti bingung ya kalau untuk lahan 100 meter itu kira-kira berapa populasi pohon dan jarak tanamnya, berapa biaya yang dikeluarkan. Kita tinggal masukin luas lahannya aja di bagian paling atas. Nanti diinformasikan populasi, rekomendasi, dan juga perkiraan biaya yang akan keluar jika menanam di luas lahan tersebut. Tapi kalau misalkan luas, saya kan nanamnya di pekarangan rumah, itu bisa diganti jadi 1 meter persegi atau 10 meter persegi. Ukurannya lebih sedikit? Ukurannya lebih sedikit aja, jadi disesuaikan aja 1 meter juga nggak apa-apa, nanti dia akan keluar datanya, 10 meter juga dia akan keluar datanya. Oke, next, Mas. Lalu tadi juga ditanyakan bagaimana cara pengendalian hamanya.
Di sini juga ada fitur hama penyakit. Jadi kita pilih crop tanamannya yang kita mau kendalikan hamanya. Misalkan tadi cabai, kita pilih cabai. Nanti kita lihat ada hamanya tuh apa aja yang mengganggu atau ciri-ciri penyakit yang tampil di tanaman tersebut itu seperti apa. Misalkan apa daunnya jadi keriting, menguning, atau misalkan ada bolong-bolongnya di buahnya. Nanti kita bisa identifikasi di situ, dan juga kita ada rekomendasi penanggulangannya, baik secara kimia, kalau misalkan yang mau pakai pestisida juga nggak masalah, yang kita rekomendasiin merek-merek yang aman untuk lingkungan, dan juga ada cara penanganan non-kimiawi atau yang organik. Nanti ada pilihannya di situ. Oke, next. Lalu misalkan kalau ada yang masih belum jelas, masih yang harus ditanyakan, kita juga ada fitur konsultasi yang nanti juga akan dijawab oleh admin kita sama spesialis kita. Jadi Capana Merah juga ada produk spesialis per crop, per tanaman, yang dia tahu dari awal sampai akhir tanaman itu seperti apa. Nanti kalau misalkan ada penyakit yang susah diidentifikasi, tinggal kirim foto dan konsultasiin ke kita jawab dalam 3 atau 5 hari kerja ke depan. Jadi masih bisa tanya jawab two way. Oke, next Mas. Dan jumlah donors kita sekarang sudah 50.000 lebih, dan juga follower sosial medianya juga sudah tambah banyak. Dan juga sebagai tambahan lagi kita juga ada fitur kalkulator pupuk. Jadi misalkan Mas Imam mau ngitung untuk 2 hektar ini di pasaran ada merek apa aja ya, kita bisa pilih dan akan kita hitungkan oleh aplikasi Sipindo. Jadi Mas Imam nggak usah bingung-bingung ini nambahin pupuk berapa ya bagusnya, dia udah otomatis semua. Jadi nanti tinggal dimasukin jenis pupuk sama jumlah luasannya. Gitu. Oke. Kalau misal next, ini udah slide terakhir ini. Oh ya, ini testimoni dari petani kita. Dan juga sebagai tambahan, fitur Sipindo juga ada fitur jual belinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya panenan yang banyak atau tiba-tiba tanam timun dan panennya 10 kilo, Mas Imam nanam cabai dan panen 10 kilo, ini kalau dimakan sendiri semuanya jadi sakit perut, jadi bisa dijual juga gitu. Jualnya langsung, jadi tanpa perantara kita. Pasang iklan, pasang nomor telepon, nanti yang mencari akan menghubungi langsung, jadi tidak ada perantara sama sekali. Gitu. Itu ada di fitur jual beli kita. Oke, next ini adalah testimoni petani. Ya, jadi yang petani tersebut sudah menggunakan rekomendasi pemupukan Sipindo. Dia menghemat pupuk ya, jadi kerasanya di penghematan pupuk dengan pengeluaran pupuk yang lebih kurang, dia dapat panen yang sama dan atau minimal sama atau bisa berlebih dibandingkan dengan aplikasi pupuk biasa yang pakai kira-kira. Oke, next. Ini kayaknya udah terakhir. Oh ya, kalau untuk cara downloadnya gampang, ada di Play Store. Belum ada di App Store, kalau masih mau sponsorin juga boleh. Dan itu free, tidak berbayar. Tinggal download, isi profile, dan bisa buka semua fitur-fiturnya. Oke, kayaknya itu udah. Next. Bisa update tanaman juga. Dan juga jangan lupa follow kita di sosmed Facebook, YouTube channel, sama Instagram. Dan kalau misalkan yang punya iPhone, bisa buka di webnya juga. Oke, makasih semuanya atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, jadi untuk beberapa pertanyaan tentang pertanian sebetulnya bisa diakses di Sipindo tadi ya, Kak Dita ya. Nah, kemudian yang seru, tadi ada beberapa insight dari Bapak dan Ibu peserta webinar. Ini kan mayoritas informasinya itu tentang pertanian atau perkebunan yang cukup luas seperti itu. Nah, bagaimana sih bisa diaplikasikan dari informasi yang tadi diberikan oleh Sipindo itu untuk diaplikasikan ke perkebunan yang katakan kecil, hanya luasnya 5 meter persegi atau bahkan lebih kecil lagi dari informasi yang sekarang sudah ada di Sipindo.
Oh, oke. Kalau untuk materi hari ini, kita juga akan upload di Stipindo, jadi akan lebih mudah dimengerti juga oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga seperti tadi diinformasikan, kalau misalkan untuk pupuk atau populasi, kita bisa masukkan 1 meter, dari 1 meter persegi sampai 10 meter persegi pun bisa nanti keluar datanya kok. Gitu. Jadi nggak harus berkilo-kilo, nggak harus berhektar-hektar, seperti itu. Jadi dia juga tetap mudah diaplikasikan, dan juga untuk hama penyakitnya tadi juga tidak terbatas di luas lahan, tapi untuk hama penyakit terbatas di jenis penyakitnya gitu. Jadi tergantung apa yang menyerang tanaman tersebut, ya seperti dokter, cuman kita diagnosanya sendiri dan ada teorinya di aplikasi tersebut. Jadi Gitu. informasinya cukup relevan untuk diterapkan konsep urban farming ya, Kak Dita ya. Sangat cocok. Oke, baik. Nah, kita akan buka sesi untuk tanya jawab langsung nih, Kang Iqbal, untuk peserta webinar. Karena kan ada Bapak Ibu sekalian juga yang ingin bertanya langsung. Tadi sudah praktik atau sebelumnya sudah pernah punya contoh kasus gitu yang pengen ditanyakan langsung ke Kang Iqbal. Silakan Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan langsung, bisa chat kami di kolom komentar. Nanti kita akan buka untuk audio chatnya, sehingga bisa menanyakan langsung dengan Kang Iqbal. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menanyakan langsung? Oke, berarti sambil nunggu nih Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung, aku mau ke Kak Dita dulu deh. Kak Dita, kalau tadi kan ada beberapa fitur seperti kita cuaca, terus kelembapan, dan lain sebagainya gitu. Ini kan banyak petani kita juga yang nggak terlalu, petani urban ya terutama, yang tidak terlalu paham gitu. Gimana sih cara membacanya gitu yang mudah sehingga nggak terlalu ngejelimet gitu untuk kita bisa memulai dan membaca tadi informasi yang ada di Sipindo. Kalau untuk informasi yang singkatnya ada di tombol paling bawah, Mas. Tombol cuaca. Betul. Di sini nih. Mana? Oke. Ini. Dia ada di paling bawah. Ini. Nanti dia keluar suhu minimal dan suhu maksimalnya dan pembabannya. Oke. Nah, nanti fungsinya seperti apa? Apa yang bisa kita terjemahkan dari data-data itu untuk kesuburan tanaman kita yang ada di rumah ini, Kak Dita? Kalau informasi cuaca, terlepas dari curah hujan yang akan menyirami tanaman, seenggaknya kita bisa tahu itu saat yang tepat, karena kan tanaman kadang awal-awal pertumbuhan dia harus diternaungi dulu, mataharinya ada tapi terbatas, jadi kita bisa tahu nih, oh suhu hari ini cerah berawan atau cerah banget, bisa dikeluarin, misalkan oh ini suhunya terlalu tinggi, jadi kita masukin lagi di teras dulu misalnya, jadinya dia kita bisa ngira-ngira lah informasinya perawatan tanaman. Oke, siap. Oke, kita coba langsung seperti Ibu Linda Ferniati ingin menanyakan langsung mungkin ke Kang Iqbal. Operator boleh tolong di open video audionya Ibu Linda. Halo Ibu Linda. Baik, tadi ada pertanyaan yang masih belum saya bacakan, Kang Iqbal. Ini terkait dengan hidroponik ya. Nah, kita tahu kan sebetulnya kapasitas rooftop itu tidak luas dan mungkin bebannya juga tidak bisa terlalu berat seperti itu. Apakah betul hidroponik itu lebih cocok untuk diterapkan di kondisi bangunan rooftop seperti ini, seperti kasusnya Ibu Linda? Atau justru sama saja gitu kalau misalnya dengan planting kits yang dikasih teman-teman ini kan dia menggunakan media tanam ya, tanah dengan berat mungkin yang agak berat seperti itu. Nah, bisa dijawab mungkin Kang Iqbal seperti apa? Apakah betul dari sisi beban itu lebih baik menggunakan hidroponik gitu? Atau justru sama saja tidak terlalu signifikan gitu perbedaannya? Oke.
Untuk yang lebih dari segi beban mungkin ada ketahanan dari rooftopnya masing-masing ya Mas, itu juga bisa disesuaikan. Tapi saya bisa sarankan juga dengan teknik pemilihan medianya. Jadi pemilihan medianya yang tadi saya sudah sampaikan juga pakai ada campuran arang sekam, kemudian kokopit atau sekam juga. Itu sebetulnya trik untuk memperingan kondisi dari media tanam. Jadi bebannya tidak terlalu luas kan, tidak terlalu berat maksud saya. Kemudian kan biasanya kita menanam cuma tanah tok sama pupuk. Tapi tadi kan kita campuran lagi ada media-media organik yang lebih ringan. Itu emang fungsinya seperti itu Mas, untuk bisa ditanam di rooftop, untuk bebannya mungkin distribusinya juga akan lebih mudah. Terus untuk hidroponik emang betul untuk itu juga sangat ringan untuk dibawa, tapi kan hidroponik biasanya mungkin buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hidroponik kan harus mengeluarkan listrik nih, karena aerasinya harus jalan terus. Untuk yang lebih simpel ya dengan media seperti biasa aja, nanam konvensional. Oke, baik. Nah, kemudian ada Ibu Sherly. Nah, beliau tanya kembali bagaimana cara memindahkan tanaman dari tray tadi ke planting bag yang sudah disiapkan. Jadi tergantung tadi ya tinggi tanamannya yang tadi dijelaskan oleh Kang Iqbal. Mungkin bisa dijawab atau dijawab lebih detail lagi, Kang Iqbal. Tinggi tanamannya juga harus diperlihatkan. Ada contohnya sih. Sebentar kita bawa dulu. Ini semayan tomat, Mas. Semayan tomat. Okay. Lihat ukurannya kan? Ukurannya. Ya, 1 jengkal. Ya, jengkal. Biasanya di tadi ada yang nanya juga, saya lihat ada lubangnya nggak di semayannya? Ada. Ini ada lubang aerasinya. Perakaran sudah mulai pada keluar, Mas. Ini umur 1 bulan nih. 3 minggu atau 1 bulan. Kita bisa lihat keadaannya. Tapi saya nggak berani. Tapi contohnya seperti ini aja. Contohnya seperti ini. Mungkin boleh dicontohkan satu bagaimana memindahkan yang sudah siap dipindahkan ke planting bag yang tadi dicontohkan oleh Kang Iqbal. Jadi kita mencubit bagian bawahnya, bagian tempat ini, tujuannya agar tidak merusak akar. Jadi ketika dipindahkan, akar-akar tersebut tidak boleh terganggu, gitu. Prinsipnya sih tidak mengganggu akar. Atau yang gede aja nih, Mbak? Yang gede. Ini seperti yang, misalkan ibu bapak menyemai di pot yang lebih kecil, ya seperti ini, bukan di tray semai. Caranya adalah jepit dulu tanamannya, tapi jangan terlalu keras. Dibalikan, misalkan pakai pakai air mineral misalkan ya Mas Imam ya. Seperti ini bentukannya, perakarannya sudah ada, kemudian dipindah tanam ke media yang tadi kita tanam. Ya, coba. Lagi. Kebetulan ada lagi media yang tadi sudah kita siapkan. Bikin lubang tanam sesuai ukurannya tray semai atau pot yang lebih kecil. Nah, ini kemudian tutup lagi. Pindahkan saja. Tinggal mudah banget kok Mas Imam. Dan perhatikan, jadi permukaan dari tray semai atau pot lebih kecil itu untuk dipindahkan lagi jangan sampai melebihi dari permukaan dari pot kecil. Jadi pas ke pot yang lebih besar atau planter bag ini, permukaannya harus sejajar dengan permukaan pas pindahan dari tray atau dari pot kecil. Seperti itu. Jadi intinya ketika memindahkan tanaman jangan sampai dipindahkan juga dengan media tempat dia tumbuh awalnya ya. Dipindahkan dengan medianya. Oke. Jadi kalau yang pakai air mineral bekas nggak usah sama tempat-tempat ya, jangan tray-nya dimasukin gitu ya. Jadi tadi ya dibalik,
terus kemudian dibuat lubang tanamnya, bisa langsung dimasukkan ke sana gitu ya. Ya. Itu harus langsung disiram atau tidak perlu disiram lagi atau seperti apa, Kang Iqbal? Tentu harus disiram, Mas. Oke. Si tanaman itu ibaratnya pindah rumah, dia harus mengenal lingkungannya supaya nggak stres juga. Jadi harus disiram, dikasih air supaya dia juga udah bisa menyesuaikan dengan media yang ditempati baru. Itu ada jam-jam khusus atau tertentu atau jam ideal untuk tadi memindahkan dari tray ke media tanam yang baru lagi atau ke rumah barunya dia, Kang Iqbal? Ya, itu tadi saya menyarankan sebelum jam 9 pagi, sebelum matahari terik, atau pas sore setelah jam 3 sore. Atau mungkin saya punya waktunya siang, boleh, tapi di tempat yang lebih teduh. Dan suhunya juga dijaga, jangan dengan pas panas-panasnya kita pindah tanam, ternyata si tanamannya stres, itu juga pasti dijaga. Jadi di tempat teduh, di tempatnya suhunya tidak terlalu panas, itu bisa dilakukan, Mas. Oke. Dan untuk kelembaban tanahnya mungkin seperti ini, Mas. Kelihatan nggak ya? Jadi dia airnya nggak netes, tapi dia nggak kering. Jadi pas hanya basah ya? Betul. Hanya basah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lebih ke kasus, Kang Iqbal. Aduh. Kalau di tanaman cabai itu suka ada hama putih pada batang. Ini harus diapakan ya, Kang Iqbal? Nah, ini mungkin ini Mbak Dita sepertinya bisa jawab nih, karena di Spindo. Oke, silakan. Jadi saya kurang tahu detailnya ya, karena nggak ada gambarnya, tapi mungkin kemungkinan itu adalah kutu kebul. Dan itu kalau misalkan ditangani secara organik juga bisa secara manual. Jadi daun-daun yang terserang itu dia biasanya ngumpul di bawah ya. Mungkin dia ngumpul di bawah daunnya. Itu dicabut, dipetik aja daunnya. Dan juga dicuci atau misalkan dengan manual dengan air yang kenceng. Jadi kutu kebulnya pada kabur semua, pada mati semua. Kalau misalkan mau pakai semprotan atau pestisida sedikit, bahan aktifnya ada di Spindo karena namanya agak susah. Itu. Jadi yang penting karena kutu itu dia itu faktor membawa penyakit. Jadi ketika dia menghisap si daun, kutu di hisapannya itu akan masuk penyakit selanjutnya buat cabai itu. Ini kalau tidak ditangani dengan segera, dampaknya apa nanti, Kak Dita? Dampaknya itu nanti dia itu menjadi faktor penyakit pembawa. Dia itu menjadi pembawa penyakit berikutnya. Jadi si kutu kebul itu bisa menjadi sumber penyakit karena ketika dia menggigit daun itu luka, lalu bakterinya, penyakit virusnya akan masuk ke daunnya itu, ke pembuluh daun, karena daun kan juga ada pembuluhnya. Nah, itu akan itu ya. Iya, Bu. Halo, gimana? silakan. Ya, ini Mbak, kalau penyebabnya itu apa ya? Itu memang sampai dari daun sampai batang, dia bisa sepanjang batangnya gitu, putih-putih membalut gitu. Tapi itu kutu ya, Bu, bukan jamur. Oh, bukan jamur ya? Enggak, maksudnya di tanaman Ibu itu kutu, memang kutu ada atau seranganya. jamur. Atau dia bentuknya jamur putih-putihnya? Dia putih-putih membalut dari sepanjang itu batang dan ke bawah daun itu semuanya ada gitu. Ntar kita udah buang, datang lagi gitu. Penyebabnya apa kira-kira? Embun bulu ya itu. Ya, embun. Kalau misalkan bukan kutu, itu kemungkinan embun bulu, Bu. Jadi memang dia menyukai, memang inangnya. Jadi tanaman cabai itu memang inangnya si embun bulu itu. Memang dia suka sama tanaman cabai karena dia bisa ternaungi di situ dan daunnya juga mudah untuk dikonsumsi sama dia, tempat berkembangnya dia. Penanggulangannya sih, Bu, mungkin yang pakai pestisida, tapi pakai fungisida itu secara kimiawinya
tapi mungkin saya bisa menyarankan lingkungan di lingkungan sekitar kita menanam juga dijaga kebersihannya. Biasanya juga dari sampah-sampah di tanah, di lantai itu juga membawa bibit-bibit jamur atau kelembabannya juga harus dijaga juga. Kemudian juga untuk penanggulangan secara rumahan, kalau jamur itu bisa memakai cairan cuka, Bu, bisa dipakai. Kemudian pemutih baju juga bisa dipakai karena itu memiliki asam yang kuat. Untuk jamur tapi sedikit aja ya? Sedikit aja. Jadi 1 liter misalkan Ibu pakai 1 liter, campuran dari pemutihnya itu bisa 1 sendok mungkin cukup, 5 mili juga sudah cukup. Kemudian Ibu aplikasikan terhadap lingkungan atau terhadap tanaman yang sudah terserang jamur tersebut. Apakah itu mengganggu tanaman? Tidak, karena itu asamnya juga asam lemah. Jadi maksudnya tidak terlalu dosis rendah. Itu bisa membersihkan permukaan tanaman dari jamur, dari serangan hama, dan itu juga tidak mempengaruhi pada media tanam. Itu, Bu. Dan juga mungkin kelembabannya, Bu. Jadi ketika tanamannya sudah besar, dia beberapa waktu harus dijemur juga. Atau langsung disimpan di sinar matahari langsung aja. Iya, di sinar matahari langsung. Jadi mungkin pada awal-awal pertumbuhannya dia ditempatkan di tempat yang ternaungi, jadi tekanan lingkungannya tidak terlalu berat, tapi ketika dia sudah berumur besar, dia sudah cukup kuat, dia bisa ditempatkan di sinar matahari langsung. Oke, saya juga baru tahu nih penjelasannya seperti ini. Karena beberapa kali tanaman cabai juga saya nggak berhasil tanam cabai, Bu. Cabai memang levelannya paling tinggi ya, Mas Iqbal ya? Iya, yang paling mudah tanaman sayur daun, nanti sayur buah. Nanti sayur cabai terakhir. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita bisa diaktifkan kembali audionya. Oke, nah sambil tunggu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan, kalau medianya yang kita sudah tanam sayuran, nanti sesudah panen kita masih bisa di-reuse kembali. Dengan Ibu Sunia, ya betul, Bu, bisa digunakan, tapi harus diistirahatkan dulu ya, Bu. Dan juga harus dijemur dulu, Bu, takutnya membawa penyakit. Saya suka pakai tampa, dia kan agak lebar, dia tanam kangkung. Bisa dengan tampa. Tapi di bawahnya dipolongin ya, Bu, buat aerasi, buat tukar udara dan airnya mengalir. Oke. Ya. Oke, makasih ya, Pak, ya, Bu. Yuk, sama-sama. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih, Ibu. Aku mau ke ya silakan Bapak. Saya mau tanya, untuk media tanam itu bisa dipakai berapa kali? Apa setiap kali sesudah panen kita harus ganti medianya, atau media itu bisa dipakai ulang beberapa kali? Oke, saya sebenarnya tidak menyarankan pemakaian media yang berulang-ulang. Hanya bisa sepengalaman saya bisa dioptimalkan mungkin 2-3 kali pemakaian ulang, Pak. Dengan cara tadi itu setelah kita panen, misalkan panen kangkung, kemudian medianya tadi kata Ibu Sunia katanya ditampah dulu atau dikeringkan dulu, kemudian kita tambah lagi bahan organiknya, misalkan pakai pupuk kandang, ditambahkan lagi, itu bisa digunakan berulang-ulang. Tapi saya sarankan 2-3 kali aja untuk dipakai. Setelah itu, media tanam tersebut bisa dibuang kalau tidak ada halaman, mungkin bisa dibuang aja, tapi kalau mempunyai halaman, bisa digunakan sebagai dekomposer. Jadi, dibuang aja di halaman, ditempatkan, nanti akan ada bakteri juga yang berkembang di sana.
Itu bisa digunakan sebagai penyubur halaman juga, tanaman di halaman. Itu Pak Karmanda Sutei. Ya. Oke, baik. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Sama-sama Pak. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin mendukung tayangan positif dari Dai TV, di pojok sebelah kiri bawah ini ada QR code yang Bapak bisa scan di sana untuk kita sama-sama bisa menghadirkan lagi webinar yang inspiratif seperti sekarang ini. Nah, saya sebetulnya masih mau nyambung dengan konteks yang tadi Kang Iqbal. Satu pertanyaan aja. Sekarang kan ada yang menggunakan mikroba, kemudian sampah organiknya ditambahkan mikroba tersebut untuk bisa menjadi media tanam. Ini bisa nggak sih sebetulnya diaplikasikan untuk tanaman-tanaman kita yang ada di rumah, Kang? Sangat bisa, Mas. Misalkan kita pemilihannya pengen reguler pakai sampah limbah rumah tangga, kemudian ditambahkan dengan aktivasi mikroba atau cair pupuk mikroba, itu bisa diaplikasikan ke tanaman. Biasanya kan limbah rumah tangga itu kebanyakan dari bahan-bahan alami juga. Nah, biasanya itu unsur N-nya lumayan besar, bisa diaplikasikan untuk campuran media tanam. Oke, jadi sangat bisa ya sebetulnya kita manfaatkan limbah sebenarnya rumah tangga kita. Betul, untuk urban farming ini tidak hanya masalah untuk tanam-menanam aja di lahan yang sempit, tapi ada cycle atau ada saling berhubungan aja sih. Ada pemanfaatan sampah untuk jadi media tanam, ada pemanfaatan sampah juga untuk menjadi, misalkan cangkang tadi air mineral bisa digunakan lagi, atau limbah rumah tangga bisa dijadikan pupuk organik, dan itu sangat berkaitan semuanya, Mas. Itu. Oke, baik. Nah, karena waktu kita sudah jam 11.27, mungkin aku mau minta kesimpulan dari atau ringkasan dari Kang Iqbal dan juga Teh Dita tentang webinar kita kali ini, mungkin tentang tanamannya dari Kang Iqbal, terus kemudian Kak Dita dari aplikasi Sipindonya. Silahkan, mungkin dari Kang Iqbal dulu. Oke, keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan untuk kita menanam sayuran sendiri, karena di masa ini ketahanan pangan merupakan hal yang utama karena akses yang terbatas. Kemudian keterbatasan untuk mendapatkan media atau itu menurut saya bukan suatu halangan, karena sekarang juga bisa memanfaatkan tadi Mas yang pakai limbah rumah tangga juga bisa digunakan. Dan satu lagi, jangan pernah lelah untuk mencoba, karena kita juga yang kerja di perusahaan pertanian, kita juga selalu mencoba varietas baru, tanaman baru, sayuran baru. Jadi misalkan gagal sekali tidak apa-apa, harus mencoba berkali-kali, coba dari yang mudah dulu, dengan tanaman sayuran daun, nanti kita coba juga dengan cabai, ataupun misalkan ada keluhan atau saya nggak nanam atau apa gimana, bisa hubungin kita lagi. Seperti itu, Mas. Oke, dari Kak Dita, silahkan. Oke. Jadi untuk menanam itu memang gampang-gampang susah, tapi kalau misalkan kita semangat, kita pasti bisa, dan ketika kita sudah berhasil nih, itu akan jadi kesenangan sendiri juga buat kita. Dan juga zaman sekarang, semua informasi itu mudah didapatkan. Seperti tadi banyak pertanyaan tentang penyakit juga, mungkin nggak sempat dijawab sekarang, tapi mudah-mudahan aplikasi Sipindo bisa membantu. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki di aplikasinya, bisa informasiin ke kita agar misalkan lebih bahasanya lebih awam atau mungkin lebih mudah dimengerti, juga bisa diinputkan ke kita, akan kita perbaiki terus, karena semuanya kita juga proses berjalan ya, Iqbal ya. Jadi 30 tahun panah merah juga, semuanya kita tidak pernah upgrade, tidak pernah berhenti berinovasi. Dan belajar juga. Pokoknya tetap semangat menanam, pasti bisa, yakin bisa. Oke, baik. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian di webinar hari ini yang sebetulnya masih banyak pertanyaan nih Kang Iqbal. Tapi kalau Kang Iqbal mau jawab satu-satu, monggo silahkan. Atau seperti apa? Ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya sih yang seru nih gitu. Tentang Sipindo juga gitu.
boleh nggak kita tambah sedikit aja Kak Dita? Boleh ya? Boleh, silakan. Kita Boleh, oke. Kita Ini sebetulnya ini Kita dari Pak Catur. Jadi dia free. Oke. Aku mau nyambung dari Pak Catur. Ini beliau kan kebetulan tinggal di Medan gitu. Nah, beliau menanyakan ada beberapa data yang tidak lengkap nih untuk Kota Medan. Sebetulnya data-data yang disediakan di aplikasi ini mencakup wilayah mana aja sih Kak Dita yang di aplikasi Sipindo itu? Kita kalau untuk pemupukan memang kita baru Jawa dan Lampung, tapi kalau misalkan untuk penanganan hama penyakit itu berlaku di semua area, di semua crop tanaman. Khusus untuk pemupukan memang baru area Jawa dan Lampung. Oke, jadi area. Tapi fitur-fitur lain itu di area manapun Bisa juga. Jadi umum yang lain umum masih bisa diakses, tapi untuk beberapa data mungkin sensornya masih ada di wilayah tersebut gitu ya. Atau untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi, ada acara-acara khusus nggak sih terkait data-data tersebut? Atau memang itu hanya antar lembaga untuk kerjasamanya? Kalau untuk pemupukan memang antar lembaga, Mas, karena kita harus ada sampel tanahnya dan juga ada algoritmanya. Jadi untuk menyesuaikan dengan data GPS, kita juga kerjasama dengan pemerintahan Belanda untuk menyesuaikan data lokasi sama kondisi unsur haranya. Oke. Termasuk data curah hujan ya? Ya, data curah hujan bawah garis khatulistiwa itu sudah di atas 80% akurasinya. Oke. Dan itu untuk wilayah Medan masih belum ada gitu ya, informasi data-data lengkap seperti itu. Kalau untuk curah hujan Medan itu di bawah garis khatulistiwa. Di atas. Kalau untuk di atas khatulistiwa mungkin kita sedang berproses ke situ sih, karena Indonesia kan lumayan luas ya Mas ya. Betul. Sampling nggak beres. Jawa Lampung aja nggak beres. Nggak beres nih dari 2016. Jadi kita juga konsen terhadap membantu petani. Jadi dengan adanya aplikasi Sipindo juga kita sampling dengan sangat teliti dan dengan kerjasama dengan beberapa lembaga, universitas itu untuk membantu menyediakan informasi yang tepat dan terpadu untuk semua petani ya. Biar petani milenial penerus bangsa juga semangat belajar bertaninya. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, petani urban juga tercover nanti ke depannya. Seru loh kalau nanti bisa panen timun, varia ya. Oke. Nah, sekarang kan sebetulnya di daerah-daerah satelit banyak lahan-lahan yang masih kosong nih, Kang Iqbal dan Kak Dita. Ada pertanyaan dari Bu Wayan, kalau beliau ini punya contoh kasus, punya lahan kurang lebih 500 meter. Terus kemudian ingin menanam, pasti kan nggak mungkin satu tanaman aja ya, karena untuk konsumsi itu banyak jenis tanaman gitu. Nah, ini gimana sih cara mengatur komposisinya gitu? Karena khawatir nanti jaraknya mungkin salah atau seperti apa gitu. Apa sih tips dan kiat-kiat yang bisa diterapkan nih untuk tadi lahan seluas itu kemudian ditanam dengan berbagai jenis tanaman gitu yang bisa dikonsumsi untuk rumah tangga. 500 meter sih luas ya. Luas. Ya lumayan. Bisa bikin rumah satu lagi ya. Bikin rumah, apalagi kalau dikatin. Ada kebunnya. Oke. Tipsnya. Silakan Kang. Tipsnya memang Kadita, jadi tanamannya jangan cuma satu, tapi kalau bisa juga tekniknya juga dicampur. Ada yang pot, ada yang hidroponik. Jadi nanti bisa panen selada, panen timun, panen paria yang tanaman merambat juga. Tapi untuk memulainya kita step by step dulu. Takutnya kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu itu jadi bingung sendiri. Jadi mungkin step by step kita nanam kangkung, bayam, juga nanti sambil latihan instalasi hidroponik juga bisa. Nanti tanaman buah yang tanaman rambat, timun cukup gampang ya. Timun cukup gampang dan cukup cepat untuk panen. Terong juga, paria juga. Mungkin tips tambahan dari saya adalah menggunakan tadi polikultur benar. Terus mungkin penanamannya itu harus dicek dulu nih varietasnya apa. Jangan sampai misalkan cabai dengan tomat itu berbarengan. Jadi ada pembatasnya dulu. Misalkan kita menanam bunga. Nah, kenapa bunga? Biasanya bunga ini kan sifatnya sebagai penarik dari hama atau dari serangga. Itu juga sebagai pembatas, kemudian sebagai memperindah kebun juga, atau bisa diselang dengan varietas tanaman lain, misalkan tanaman bawang merah.
Itu juga kan baunya sangat menyengat, itu bisa diselang juga jadi beberapa tanaman termasuk dari famili Solanaceae. Jadi yang Solanaceae itu kayak terong, cabai, tomat itu satu famili. Nah, itu jangan sampai ditanam dalam tempat yang berdekatan, tapi diselang. Jadi pakai tanaman sayur daun, pakai bunga. Itu tipsnya. Kemudian variasikan lagi juga, misalkan pinggirannya nanam jagung. Ewindo juga punya produk jagung. Kenapa harus di pinggir-pinggirnya pakai jagung? Nah, itu juga sebagai pagar, iya, secara estetik sebagai pagar, dan itu juga sebagai pelindung dari kebun kita dari serangan hama. Biasanya hama-hama akan datang karena ukurannya akan lebih besar, itu akan melindungi tanaman yang kecilnya yang di tengah kebun, seperti itu. Itu karena 500 meter akan cukup luas, dan itu polikultur, itu bisa menghidupi mungkin keluarga dan lingkungannya itu. Ya. Sepanjang tahun bisa makan sayur terus, Mas Ima. Wah, mantap. Jadi nggak usah ke pasar lagi ya. Ya, betul. Tapi apakah harus menggunakan greenhouse seperti yang dilakukan oleh Kang Iqbal dan Kak Dita? Sekarang ini kan ada greenhouse gitu. Oh ya. Enggak sih, justru Atau hanya dengan bentuk greenhouse sederhana gitu. Seberapa penting sih sebetulnya penggunaan greenhouse tadi itu? Untuk lahan yang luas seperti 500 meter. Ya, dia bisa menangkal hama lebih kuat, efektif sih kalau pakai greenhouse. Sama cahaya yang datang juga bisa diatur ya, tergantung kerapatan dari nethouse-nya. Kerapatan ini kan beda-beda tiap tipe ya. Yeah. Jadi cahaya yang masuk juga beda-beda nih intensitasnya. Jadi sekarang kenapa ini agak-agak cerah, agak-agak ternaungi, karena dia meskipun bolong-bolong kayak gini, dia bisa memfilter intensitas cahayanya. Tapi yang penting juga untuk dicermati adalah pemilihan varietas yang akan ditanam. Jadi disesuaikan ketinggiannya. Misalkan untuk varietas cabai keriting kita yang itu kalau nggak salah PM99, dia ada keterangannya di kemasannya itu untuk dataran rendah, dataran menengah, atau dataran tinggi. Karena ketahanan hidupnya beda-beda tiap varietas di tiap tinggian. Tapi bisa dipastikan kalau yang dikasih untuk kemasan urban farming itu bisa ditanam di dataran rendah, misalnya di Jakarta, di Kota Medan, untuk cuaca dan yang sangat terik atau dataran rendah juga bisa ditanam. Kemudian untuk penggunaan tadi ya greenhouse, saya bisa menambahkan mungkin biayanya akan lebih besar, Mas Imam, ya, untuk 500 meter. Jadi saya sarankan sih kalau misalkan punya greenhouse, ada pengoptimalisasian, misalkan untuk produksi, untuk jualan, nanam melon, nanam cabai, itu bisa pakai greenhouse. Tapi misalkan untuk petani urban, menurut saya sih nggak terlalu menyarankan untuk memakai greenhouse karena biayanya akan terlalu banyak. Tapi misalkan ada interest untuk berusaha, mempunyai produksi, ya saya sarankan pakai greenhouse karena akan terjamin keadaan sayurannya di dalam greenhouse. Seperti itu, Mas. Karena dia bisa menghambat 90% hama. Ya, 90% hama yang masuk. Oke. Nah, kayaknya banyak banget informasi yang udah disampaikan oleh teman-teman Ewindo nih, Kang Iqbal dan juga Kak Dita. Terima kasih udah ngasih banyak insight dan ilmu untuk kita, terutama petani urban ya. Ternyata saya baru tahu kalau mau tanam itu nggak bisa sembarangan langsung ditempel kanan kiri gitu ya. Ada beberapa tanaman yang harus dipisahin gitu. Oke. Yeah. Oke, buat Bapak Ibu sekalian peserta webinar mungkin yang ingin memberikan dukungan kepada tayangan positif kita ada ITV, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang ada di sebelah kanan saya berarti ya. Oke. Nah, di sini nanti bisa menjadi partisipasi sebagai sahabat Daai. Oke, baik. Kang Iqbal, Kak Dita, terima kasih sudah membagi informasi kepada kita peserta webinar hari ini. Semoga informasinya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, dan bisa diterapkan. Oke, terima kasih. Dadah, Kang Iqbal dan juga Kak Dita. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk e-sertifikat
akan kita kirim via email kurang lebih H-3, nanti akan diinformasikan oleh operator kami. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi dalam webinar kelima kita kali ini. Nantikan terus webinar DAI TV, karena kita akan memberikan informasi yang pastinya bermanfaat, inspiratif untuk kehidupan kita, untuk alam, dan juga untuk bumi kita bersama. Terima kasih, kita ketemu lagi di webinar minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ganan. Kanan.